Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Sabtu ini menutup minggu yang sudah lewat, kita bakal bahas tentang layer 2 yang ada di atas Bitcoin. Dan ini kita bukan ngomongin tentang stacks. Mungkin stacks kalau misalkan kalian ingat sudah pernah kami bahas, kalau nggak salah ya, bisa cek di keywordnya di channel YouTube kami tentang stacks itu. Tapi kalau misalkan hari ini kita bukan ngomongin tentang stacks, itu lebih ke sovereign rollups. Yang mana rollups ini lebih bisa kita katakan mirip dengan layer 2 yang ada di Ethereum saat ini. Nah, kita cari tahu yuk, apakah mungkin gitu kan dengan kondisi Bitcoin yang saat ini yang kita pikir nggak bisa ada yang namanya smart contract, nggak bisa ada yang namanya layer 2 yang benar-benar jadi eksekusi lebih scalable. Pokoknya itu semua kita bakal kupas tuntas hari ini. Dari yang mungkin belum pernah paham tentang ini, kita bisa pandu sedikit demi sedikit, dan yang udah paham tapi pengen tahu update-nya seperti apa, kita juga bisa bongkar di episode hari ini. Oke, let's go. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada pesan dari sponsor video kita, yaitu Pintu. Pintu ini merupakan aplikasi investasi kripto yang cukup mudah sekali. Nah, kalau misalkan kalian sudah pernah pakai Pintu sebelumnya, kalian pasti familiar dengan yang namanya landing page mereka itu seperti apa. Ada akademi, ada cara pembelian, ada market, watchlist-nya, terus langsung kelihatan saldo, level staking PTO kita, dan segala macam. Tapi kalau misalkan ini pertama kalinya nih, kalian punya akun dengan Pintu, atau mungkin baru pertama kali download aplikasinya dan penasaran apakah ini worth it untuk dipakai, ini saya akan tunjukkan caranya pembelian aset, penjualan aset yang cukup mudah. Ini ada demonya. Nah, demonya di sini tuh cukup mudah. Kalau misalkan kalian pengen investasi, kan kadang bingung ya dengan yang namanya harga, terus kadang kita harus ngeliat chart sedang ada di titik mana segala macam, dan kadang bisa dalam beberapa dalam waktu yang sangat singkat itu langsung berubah harganya gitu kan. Dan kalau misalkan di sini nih contoh ya, kan sekarang lagi ada koreksi dikit, terus saya pengen masukin ke stablecoin aja gitu kan, atau pengen ngejual ganti dari USDC ke USDT. Nah, itu saya bisa langsung coba jual di sini dengan mendapatkan final price atau harga final yang udah fix sesuai dengan yang tertera ada di sana. Jadi udah nggak perlu pusing lagi. Contoh ya, saya ada USD coin ini 10, terus saya pengen jual. Saya bisa jual 100% nih, 10-10-nya saya jual langsung. Ketahuan di sini langsung ada di atas. Final price per USDC-nya tuh dapat berapa? 15.387. Udah langsung final harganya ada di situ. Nilai penjualan sebelum pajaknya 153.877. Karena ada kenakan pasal PPh untuk 22 itu 0,1% untuk pajak kripto, jadi dikurangi Rp154. Jadi udah ketahuan langsung yang bakal kita terima itu dalam bentuk rupiahnya 153.723. Nah, kita langsung aja sell. Kalau misalkan harganya berubah pun, kalian bakal langsung dapat notifikasi di sini yang langsung oke, saya paham. Jual 100% tadi. Nah, dengan harga yang berubah ini pun langsung ketahuan final price-nya berapa, harga jatuhnya berapa yang akhirnya kita dapetin, terus pas di sell, udah final sesuai dengan yang tertera tadi. Udah notifikasi di atas, sudah berhasil jual 10 USD coin. Terus kalau misalkan kalian tertarik untuk beli nih, sekarang coba ya, kita beli Tether aja nih sekarang. Kita buy Tether. Nah, kita langsung ke sana. 100% nih, 100% dari duit yang tadi kita pakai untuk jual USDC, kita belikan ke USDT. Nah, dari USDT pun ketahuan final price-nya tuh masing-masing dapat berapa? 15.400. Purchase amount-nya segitu, dengan PPN 0,11%, kita akhirnya dapat total amount 153.799. Dan itu sudah langsung sesuai dengan final price-nya, kecuali harga berubah lagi. Karena biasanya kalau misalkan perdagangan tuh kan pasar tuh volatil mengikuti detik-detiknya. Nah, terus kalian langsung tinggal buy aja di situ. Udah berhasil. Dan kalau udah berhasil, nanti kalian mau di top up di fitur earn-nya untuk menghasilkan reward staking juga bisa. Nanti mungkin ada di video yang berikutnya untuk terkait PTO staking itu sendiri. Oke guys, kiranya itu pesan untuk dari sponsor kita hari ini, dari Pintu, menunjukkan betapa mudahnya kalau misalkan kalian mau beli jual, udah nggak perlu pusing dengan yang namanya nilai final atau harga finalnya itu sesuai dengan yang tertera. Tinggal kalian transaksi, cukup easy. Gitu aja sih untuk Pintu hari ini. Kita bakal langsung masuk ke materi sekarang. Oke, jadi kalau misalkan kita udah masuk di materi ya, untuk hari ini kita bakal bahas tentang yang namanya roll kit. Jadi kan tadi di awal kita udah bilang ini bukan stacks. Dan kalau ini bukan stacks, ini ngomongin tentang roll ups yang mirip kayak yang ada di Ethereum, di Bitcoin. Mungkin kalian sudah pernah lihat pengumumannya ini, karena ini baru aja 5 Maret beberapa hari yang lalu. Dan kalau misalkan kalian belum, kita bakal simak di sini seperti apa isinya dari roll kit itu sendiri. Ini udah ada video demonya, contohnya di Twitter, yang kalau misalkan kalian
bukan developer juga sama kayak saya, nggak bakal ngerti apa yang sedang terjadi. Tapi intinya itu menunjukkan demo bahwa sudah ada EVM gitu kan, yang namanya Ethermint pakai konsensusnya Cosmos atau Tendermint, itu bisa berjalan di atas Bitcoin sebagai sebuah sovereign rollup. Apa sih sovereign rollup? Nanti bakal kita bahas. Contoh lain, ada Babylon. Babylon ini memungkinkan osmosis gitu kan untuk terintegrasi dengan keamanan atau security dari jaringan Bitcoin juga. Ini pun sama ada hubungannya karena percaya bahwa Bitcoin memang jaringan blockchain yang paling aman, terus pengen integrasi sama osmosis gitu kan. Nah, ini yang dilakukan oleh Babylon tapi bukan jadi scope atau apa ya namanya, cakupan dari video kita hari ini. Tapi kalau misalkan pengen tahu, ada tweet dari Messari yang ngomongin tentang cara kerjanya gimana si Babylon ini bisa membantu keamanan dari Bitcoin jadi masuk ke zona-zona yang ada di Cosmos lewat IBC itu. Jadi kalau yang tertarik bisa langsung cek di sana. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau masuk langsung ke penjelasannya tentang sovereign rollup, tentang rollkit, tentang layer 2 yang ada di Bitcoin, mungkin bisa membantu kalau misalkan kalian nonton video-video yang sudah sebelumnya kami buat. Jadi mungkin diawali sama yang ini nih, setahun yang lalu. Kita bisa lihat ini ada video tentang solusi trilema blockchain. Yang mungkin ada yang udah beberapa tahu trilema blockchain itu apa. Kalau belum tahu pun di sini dibahas kok. Trilema blockchain itu apa, solusinya gimana. Yang mana kami kenalkan di situ konsep modularisasi blockchain. Nah, terus dari sana ada video baru lagi nih 4 bulan yang lalu tentang 2 contoh blockchain modular saat ini yang paling utama. Yaitu di sini ada Fuel, ada Celestia, ada singkatnya juga gimana cara kerjanya mereka seperti apa. Nah, Rollkit ini kebetulan merupakan salah satu cabang gitu kan, atau departemen bisa dibilang dari tim yang mengerjakan Celestia itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian udah paham dengan konsepnya, cara kerjanya di sana juga, itu langsung bakal lebih klik, lebih mudeng lah, lebih paham dengan yang bakal kita bahas dari hari ini, Rollkit. Terus ada juga lagi ini di sini kemajuan blockchain modular. Ini yang baru hampir sebulan lalu, baru 3 minggu. Kita ngomongin tentang contoh-contoh blockchain modular lain. Jadi ada Celestia, ada Saga, ada Dimension, ada Eclipse, ada Sovereign Labs, itu juga macam-macam. Jadi ini 3 video utama yang mungkin bisa kalian tonton dulu untuk apa ya, istilahnya kayak background, kayak latar belakang konsep modularisasi blockchain itu seperti apa. Nah, kalau misalkan udah, kita langsung masuk sekarang ke Rollkit. Rollkit itu apaan sih? Oke, jadi Rollkit itu merupakan framework atau kerangka kerja untuk developer tuh bisa bikin rollup-nya sendiri di atas banyak blockchain yang menawarkan lapisan DA. Salah satu contohnya di sini hari ini adalah Bitcoin. Tapi contoh yang utama lain udah kita semua tahu, kayak Ethereum bisa, kayak Celestia yang tadi kita bahas bisa. Terus ada contoh baru lagi yang namanya EigenDA, tapi ini lebih mendalam lagi, deep dive. Kalau misalkan kalian udah member, udah ada beberapa artikel tertulisnya tentang pembahasan EigenLayer dan EigenDA. Nah, sekarang kita bahas untuk Rollkit yang di atas Bitcoin dulu aja, karena memang topiknya Bitcoin dengan layer 2. Nah, Rollkit Sovereign Rollup ini merupakan rollup yang bisa mengeksekusi transaksi yang kemudian dikirimkan ke Bitcoin sebagai lapisan DA sama konsensus. Nah, kalau misalkan kita lihat ke bawah ini, contohnya ada ilustrasi lagi bahwa dengan Rollkit ini mereka transaksi apapun gitu kan yang mereka lakukan, entah itu untuk DeFi, untuk NFT, untuk gaming, kasus kegunaannya itu bisa apapun, sama kayak layer 2 di Ethereum bisa buat untuk apa aja. Nah, blok yang sudah jadi itu bisa disubmit, ditulis ke Bitcoin, yang mana jaringannya itu benar-benar desentral dan sangat aman. Terus kalau misalkan mereka butuh data atau riwayat transaksi itu bisa dibaca, bisa diambil kembali untuk ke Rollkit. Itu secara singkatnya. Kalau misalkan kalian udah paham sama konsep modularisasi, pasti tahu kenapa ini dipecah-pecah, eksekusi, Rollkit, sama Bitcoin. Intinya apa? Intinya eksekusi itu cuman orang-orang kalau transaksi itu masuk di sana, yang memproses, yang menghitung, yang komputernya tuh bener-bener kerja keras banget. Tapi kalau misalkan di BitDA sama konsensusnya, itu cuman menentukan orderan transaksinya itu kayak gimana susunannya. Apakah susunan Bob ngejual Ether itu duluan, atau transaksinya Alice beli Ether itu duluan, yang mana duluan, terus yang mana yang menentukan bahwa oke, saldonya mereka tuh segini, statusnya mereka tuh gini, mereka punya aset-aset tertentu, itu semua yang menentukan riwayat dan status blockchain. Kalau yang ini untuk eksekusi aja. Misalkan kalian lagi ke DEX, ke Uniswap atau gimana, terus kalian transaksi buy, sell segala macam, itu yang nggak eksekusi di sini. Itu secara singkatnya sih. Kalau misalkan udah nonton video yang sebelumnya pasti lebih paham mendalam. Nah, sekarang kita bertanya-tanya kan, gimana caranya kok bisa roll up? Kalau di Ethereum kan udah jelas, udah ada smart contract,
mudah banget untuk bisa membangun rollup di sana. Ada banyak layer 2 sekarang, Arbitrum, Optimism, zCasing, Starknet, dan lain-lain. Gimana caranya Bitcoin bisa menampung rollup? Nah, ada video bagus ini dari Starkware Session kemarin, yang pas 3 minggu lalu juga. Itu ada si Eric Wall, salah satu board membernya Starknet Foundation, tapi sebenarnya dia dari Bitcoin OG juga, yang kemarin sempat banyak mainan NFT di Bitcoin, salah satunya Taproot Wizard. Nah, si Eric Wall ini kemarin habis ngasih presentasi bagus, ngasih presentasi di mana Bitcoin itu sebenarnya cocok gitu kan, sebagai salah satu lapisan DA atau data availability yang bisa dipakai rollup. Nah, kalau misalkan kalian tonton ini 17:45 menit, menurut saya bagus sih, karena menjelaskan secara teknis gimana cara kerjanya. Nah, kita bakal singgung singkat. Ini salah satu bagian dari presentasi yang dia bagiin. Kalau kalian nonton full, ini ada di bagian akhir, menjelang akhir sih, rada pertengahan menjelang akhir. Dia nanya, gimana kalau kita nggak cuman bangun-bangun hal-hal yang berbau kayak kemarin NFT gitu kan, masuk ke Bitcoin, tapi juga sovereign rollup untuk dibangun di atas Bitcoin. BTW kalau misalkan masih belum ngerti tentang NFT di Bitcoin, cara kerjanya gimana, kalian bisa nonton video yang udah kami bikin. Itu juga sama, kita bahas tentang cara inscription tuh gimana, kenapa Bitcoin sekarang bisa terima masuk NFT. Itu karena ada update Taproot, ada update Segwit, itu semua kita bahas di sana. Nah, kalau udah nonton yang video itu juga, di sini akhirnya jadi orang-orang bertanya, kalau NFT bisa masuk, video bisa masuk, data apapun bisa masuk untuk diamankan di jaringan Bitcoin, kenapa data eksekusi transaksi yang dari rollup nggak dicoba aja, eksperimen aja, masuk di Bitcoin seperti apa? Apakah bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Nah, akhirnya itu jadi salah satu presentasi yang dibahas sama Eric Wall di presentasi Starknet tadi. Terus disinggung sama Litecoin-nya LiteBTC ini di Twitter. Nah, di sini dia ngomongin tentang sovereign rollup itu seperti apa, konsepnya yang udah dikenalin sama Celestia tadi yang kita sebutin di awal. Terus dia kasih perbandingannya sama rollup lain. Terus bener-bener ada pembahasan di thread yang cukup panjang ini. Kalau mau baca silakan bisa baca di @litecoin ini. Nah, sekarang kita lihat komentarnya Eric Wall itu pas kemarin ngelihat pengumumannya Rollkit. Kemarin kan Rollkit mengumumkan, sekarang kalian bisa menjalankan sovereign rollup di atas Bitcoin. Terus dia langsung bilang, wah ini menakjubkan nih, luar biasa, incredible. Karena daripada cuman masukin JPEG gambar doang di Bitcoin, ruang penyimpanan atau storage-nya yang sama itu bisa dipakai. Yang tadinya untuk NFT ini nih, contohnya Taproot Wizard ini untuk masuk di blockchain Bitcoin sampai bloknya bener-bener berat gitu kan, besar. Yang tadinya cuman batasnya kecil sampai sekarang bisa 4 MB per blok. Itu masukin aja execution environment. Jadi kayak jaringan-jaringan apapun yang mengeksekusi transaksi, mau itu DeFi, mau itu layer 2 umum kayak Arbitrum, Optimism, mau itu khusus gaming, itu tinggal jadiin Bitcoin sebagai tempat untuk menaruh data itu aja gitu kan. Jadi nggak cuma JPEG. Nah, ternyata 4 MB JPEG ini bener-bener memotivasi para builder gitu kan, memperingati mereka bahwa ini ada beberapa eksperimen yang bisa kita coba-coba. Kenapa nggak ya udah di demonstrasikan aja, terus lihat apakah bisa bekerja dengan baik dengan ide-ide seperti Rollkit ini. Jadi kita punya permintaan yang baru untuk ruang blok yang ada di Bitcoin. Jadi tadinya nggak cuma transfer jual beli sama kirim Bitcoin doang, tapi bisa kita ngeliat blok-blok ini nyimpen data NFT, nyimpen data transaksi dari layer 2, dari rollup. Terus akhirnya miners yang tadinya cuma bergantung sama block reward doang, bisa ditambah sama reward dari fee orang-orang yang bayar untuk menggunakan storage space Bitcoin buat nyimpen data. Dan itulah kenapa kemarin sampai ada beberapa fee yang gila-gilaan, sampai ratusan dolar gitu kan, sampai ada yang ribuan dolar kalau nggak salah, kemarin saya sempat lihat juga. Jadi mirip kayak pas Ethereum jadi makin rame gitu kan, fee-nya makin tinggi karena memang block space-nya tuh bener-bener valuable, bernilai banget sampai orang berani bayar mahal untuk nyimpen data di sana. Nah, sekarang kita bakal bahas teknisnya di bagian akhir-akhir ini video. Karena kalau misalkan di awal-awal tadi kita langsung bahas teknis, mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa bosen atau kurang peduli dengan cara kerjanya, yang mana oke. Karena pengguna kayak kita, end user itu sebenarnya nggak harus paham banget cara kerjanya di balik layar kayak gimana. Cuman karena emang teknologi baru, masih eksperimen, penasaran kan, jadi pengen aja
Dan kayak saya kemarin sempat baca-baca beberapa sumber menarik nih tentang cara kerjanya gimana. Oke, jadi untuk konsep modularisasi, kalau udah nonton videonya udah punya bayangan seperti apa. Nah, ini ada tulisan bagus dari Patrick McCrory sebagai salah satu researcher yang sering nulis-nulis hal tentang blockchain modular, tentang layer 2 Ethereum, tentang cara kerja proof of stake, proof of work, dan salah satu artikel yang dia bagikan tuh menarik. Settlement layer, Ethereum rollup, sovereign rollup, apa aja sih itu artinya? Banyak banget gitu kan nama-nama dan istilah-istilah yang baru, kecuali misalkan kalian memang sudah udah lama mendalami atau meriset dunia ini kan pasti juga ngerasa kayak asing. Nah, data availability layer yang mana Bitcoin tadi bakal dijadiin DA layer ini itu menjamin riwayat sama status data yang bisa diakses secara publik, kayak yang saya bilang di awal tadi. Kalau settlementnya itu untuk memverifikasi bahwa urutan transaksi sama apapun yang sudah diproses itu valid. Jadi nggak bisa ada orang yang namanya bohong, manipulasi, atau melakukan tamper proof apapun. Nah, yang terpisah dari sini, execution layer-nya, inilah yang dinamakan rollup tadi. Nah, rollup layer 2 itu, kalau kayak di Ethereum gitu kan, itu mengeksekusi transaksinya, dan dia yang memberikan update ke database utama. Jadi kalau misalkan kita bayangkan sekarang ya, misalkan kalian sudah familiar dengan Arbitrum Optimism lah. Kita bisa lihat execution layer ini sebagai Arbitrum Optimism. Terus yang data availability layer sama settlement layer ini adalah Ethereum sendiri. Itulah kenapa dua hal ini melindungi desentralisasi sama keamanan. Dan karena menggunakan Ethereum, jadi execution layernya mau Arbitrum, Optimism, Zcash, Starknet, dan lain-lain, itu jadi aman dan desentral. Nah, cuman yang digunakan di Bitcoin tadi itu gitu kan, itu bermasalah karena kalau misalkan ininya Bitcoin, terus ininya Rollkit, segala macam layer 2 yang mau dibangun di atas Bitcoin, itu sebenarnya nggak bisa loh pakai settlement kayak gini, karena nggak ada cara untuk memasukkan smart contract di Bitcoin yang dasar untuk melakukan verifikasi dari hasil eksekusi apapun yang dilakukan sama layer 2. Jadi anggap aja gini, di sini udah dieksekusi gitu kan transaksinya, bahwa David gitu kan membeli jangan membeli lah, staking gitu kan, staking Bitcoin gitu kan di protokol DEX apa. Nah, terus saya kasih informasi data itu ke Bitcoin. Nah, di Bitcoin karena nggak ada smart contract, nggak bisa yang namanya membangun kontrak otomatis untuk ngeverifikasi bahwa pengakuan saya tadi itu valid. Jadi artinya apa? Kalau mau nge-bridge di sini, itu butuh bridge yang benar-benar mempercayakan pihak ketiga. Artinya kita nggak bisa benar-benar memanfaatkan desentralisasi sama keamanan Bitcoin. Nah, itulah kenapa istilah yang dari tadi kita bahas itu beda sama rollup biasa di Ethereum. Rollup biasa di Ethereum kan bilangnya rollup aja, rollup layer 2 lah. Nah, yang di sini disebutnya sovereign rollup, yang roll kita tadi untuk si Bitcoin. Nah, sovereign rollup itu dia punya settlementnya sendiri. Nah, ini contoh gambarnya. Itu punya settlement layer sendiri untuk orang memilih aturannya dia pengen kayak apa, untuk bisa dibilang itu merupakan transaksi yang valid, yang telah diverifikasi. Karena komputasi off-chain-nya tadi, gitu kan, yang ada di layernya 2 tadi, nggak bisa menggunakan konsensus atau settlement yang ada di Bitcoin. Itulah bedanya sekarang yang ada Bitcoin sama Ethereum tadi perbandingannya. Nah, kalau misalkan kita lihat soal keamanan sama desentralisasinya, si Sriram Kanan ini, pendirinya Eigenlayer tuh udah bilang 4 properti yang menentukan sebuah blockchain itu aman. Yang pertama, tahan dari reorganisasi. Yang kedua, tahan dari censorship. Yang ketiga, ada ketersediaan data. Terus yang keempat, ada validitas. Nah, kalau yang ada di masing-masing ini misalkan belum paham, resistance ketahanan dari reorganisasi itu maksudnya blockchain tuh nggak bakal ngubah urutan transaksinya jadi tahan. Jadi itu tetap sama, tetap final. Dan kalau udah final ya udah final, nggak usah berubah-berubah. Terus kalau tahan sensor, itu artinya siapapun orangnya, mau itu saya, mau itu kalian, mau itu dari belahan dunia manapun, itu asalkan mereka bisa bayar transaksi fee, ya udah bakal diproses sama jaringan. Jadi nggak ada yang namanya sensor-sensor. Wah, ini orang dari Amerika Serikat ini, gitu kan. Ini legal, nggak boleh pakai DEX segala macam, tuh censorship. Kalau ketersediaan data, itu ya kayak mading gitu kan, board, papan gitu, yang melihat bahwa
ini semua data yang sudah terjadi dan itu bisa diakses secara publik, dan itu menjamin jadi semua orang itu ngelihat secara transparan, nggak ada manipulasi. Terus kalau yang validity, ini merupakan cara untuk verifikasi tadi. Yang tadi saya bilang nggak bisa di Bitcoin, itu yang bisa di Ethereum. Dan itulah bedanya sekarang antara Bitcoin sama Ethereum. Kalau kita lihat ke judul yang ini, bisakah rollup mewarisi keamanan dari Bitcoin? Nah, kalau untuk di Bitcoin sama Ethereum, itu sama untuk 3 hal yang pertama tadi komponennya. Cuman yang terakhir, yang validity itu yang berbeda. Ini yang saya jelasin di awal tadi. Bitcoin, karena scripting language sama model UTXO-nya, itu nggak bisa bangun sebuah jembatan untuk melakukan validasi, untuk melakukan verifikasi. Nah, itulah kenapa selain kita cuman harus bayar untuk kirim data ke sana, kita sebenarnya nggak bisa menganggap dia sebagai keamanan atau desentralisasi yang sama dengan yang ada di Ethereum saat ini. Nah, cuman ada beberapa eksperimen nih untuk membangun different type of rollup gitu kan. Nah, kalau sovereign rollup, sekarang kita jadi settlement konsensusnya bikin sendiri yang tadi saya bilang. Jadi ini udah bikin aturan sendiri, dan akhirnya ya jadi lebih ke kayak sidechain aja sih. Kayak sekarang ada di Polygon sama Ethereum gitu kan. Rollkit sama di Bitcoin, karena nggak sebenarnya bergantung full sama si Bitcoinnya, jadi dia bikin aturan sendiri, bikin parameter sendiri, protokol sendiri. Dan itu sejauh ini merupakan kontra dari pembangunan layer 2 yang ada di Bitcoin saat ini mengenai Rollkit. Kalau misalkan kalian tertarik tuh baca lebih lanjut soal teknisnya, perbandingannya sovereign rollup sama rollup yang ada di Ethereum, tuh ada di artikel ini, bagus banget. Ini dibeda-bedain dari segi keamanan, gimana upgrade-nya, aset-aset yang dijembatanin, soal fork-nya segala macam. Karena kalau misalkan dia mau berubah tuh, mau bener-bener jadiin Bitcoin sebagus Ethereum sebagai lapisan DA, itu sebenarnya butuh fork. Karena Bitcoin yang sekarang kan ada banyak banget orang-orang yang bener-bener, bahkan maksimalisnya itu kalau ngelihat inovasi yang bagus yang bisa menguntungkan Bitcoin, malah benci sama itu. Jadi lucu kan kadang ngelihatnya. Nah, kecuali kita bener-bener melihat perubahan konsensus yang luar biasa beda dari bentuk Bitcoin saat ini, mungkin eksperimen sejauh ini tidak bisa dibandingkan dengan model rollup yang udah lebih matang yang ada di Ethereum. Meskipun yang di Ethereum pun masih banyak perkembangan. Referensi video lain kalau misalkan kalian pengen memahami lebih lanjut, itu ada dari YouTube-nya Bell Curve yang bahas tentang bagaimana Bitcoin bisa mengamankan masa depan blockchain khusus aplikasi. Nah, contohnya ada Babylon tadi yang ada hubungannya sama osmosis, ada Rollkit tadi yang udah kita bahas tentang DA layer di Bitcoin, tentang demonstrasi yang udah dilakukan. Terus sama ada Stride. Saya lupa Stride itu apa. Kayaknya saya belum selesai nonton juga untuk video ini. Ada 1 jam 24 menit soalnya. Ini baru nonton semalam juga Bell Curve. Nah, itu referensi lain yang menarik. Oke guys, untuk menutup ada pendapat terakhir dari si Eric Wall. Nah, si Eric Wall ini ngasih pendapat yang lumayan panjang sih. Tapi dia bilang intinya fun is coming back to Bitcoin. Jadi hal-hal yang menarik yang membuat Bitcoin tuh sudah lebih hidup lagi, lebih engaging lah. Ada eksperimen dari developer untuk berinovasi, untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak mampu dilakukan Bitcoin, sekarang jadi perlahan-lahan mampu. Nah, itu yang membuat itu jadi lebih seru. Kemarin ada NFT, ada ordinal. Terus kita ngelihat ada si layer 2 Rollkit ini sekarang. Terus siapa tahu nanti ada beberapa inovasi lagi ke depannya. Nah, itulah kenapa sebenarnya dengan efek network yang udah demikian besar di Bitcoin, itu memang lebih aman untuk dijadikan sebagai aset fondasi portofolio kita. Dan mungkin di dalam beberapa episode ke depan, semakin ada perkembangan update, kita bakal bikin episode lebih lanjutnya lagi nih tentang Bitcoin ke depannya kayak apa di masa depannya. Ya, intinya menarik sih. Mungkin kalian bisa follow beberapa nama tadi, beberapa Twitter, video, artikel yang udah kami bagikan. Terakhir ada blognya Celestia. Kalau misalkan mau baca lebih lanjut tentang modularisasi, tentang konsepnya Rollkit nih kayak gimana, mereka ada banyak banget. Ada kiriman-kiriman artikel, ada website, ada blog yang banyak berisi artikel mengenai teknis, mengenai penjelasan ke newbie. Itu semua ada. Mereka selalu membagikannya di sini. Jadi kurang lebih itu sih guys. Kalau misalkan mau belajar lebih lanjut, selalu lakukan Dior. Tapi menurut kami bullish untuk Bitcoin, bullish untuk Ethereum, bullish untuk konsep modularisasi di masa depan, untuk membangun sebuah blockchain yang lebih bisa
desentral, lebih aman, tapi juga siap untuk adopsi masa yang global dari seluruh dunia. Kiranya sekian sih guys untuk hari ini. Maaf kalau misalkan bertele-tele, ada banyak banget informasi yang baru mungkin untuk kalian, istilah yang masih asing. Semoga bermanfaat aja sih. Kalau ada pertanyaan bisa kalian komentar di bawah. Kalau misalkan pengen diskusi lebih lanjut, silahkan gabung ke Telegram, ke Discord kami. Ada banyak banget konten yang sedang kami siapkan untuk kami posting juga. Untuk member yang belum gabung bisa cek deskripsi di bawah untuk gabung jadi member. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di YouTube RR, dan sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers.